Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terbaru terkait dua kategori guru honorer yang pasti mengunci formasi di sekolah induknya langsung diangkat jadi ASN 2022. Jadi bagi rekan-rekan guru yang masuk dalam dua kategori ini, selamat ya, Bapak Ibu akan segera menjadi ASN P3K 2022. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru mampir di channel kami yang sangat sederhana ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu ya, kita langsung to the point saja ke informasinya. Jadi di sini kami sudah sajikan ya dua kategori ya yang pasti mengunci formasi dan lolos menjadi ASN P3K 2022. Yang pertama itu adalah guru yang lolos passing grade. Nah, jadi guru yang lolos passing grade. Kalau dikatakan guru yang lolos passing grade, berarti guru itu adalah prioritas pertama, mulai dari THK 2, kemudian guru honorer negeri, lulusan PPG, dan termasuk juga guru swasta. Jadi guru yang lolos passing grade apabila di sekolahnya tersedia jumlah kebutuhan guru sama dengan, berarti sama dengan ya, sama dengan atau lebih dari jumlah guru lolos passing grade, maka dipastikan Bapak Ibu itu akan mengunci formasi. Maksudnya seperti ini, misalkan si A adalah guru honorer negeri atau swasta ya. Nah, di sekolah induknya itu ada kebutuhan formasi sama jumlahnya dengan jumlah formasi dengan jumlah pelamar. Misalnya 2 guru lolos passing grade di sekolah induk, 2 formasi atau lebih. Misalkan formasi 3, guru induk lolos PG itu cuma 2 atau 1, maka secara otomatis guru lolos PG itu akan mengunci formasi Bapak Ibu ya, dan secara otomatis lolos menjadi ASN P3K karena sudah tidak dites lagi, apalagi kalau memang ijazah atau serdiknya linier dengan formasi yang ada di sekolah induknya itu. Nah, itu maksud dari penjelasan kami ya, bahwa kategori pertama yang langsung lolos menjadi auto ASN P3K 2022 adalah guru yang lolos passing grade di sekolahnya. Jadi ingat ya, guru yang lolos passing grade di sekolahnya dan tersedia jumlah kebutuhan guru sama dengan 11, 22, 33, seperti itu maksudnya ya, atau lebih dari jumlah guru lolos PG. Misalkan jumlah guru 2, formasi 4 atau 3. Nah, itu auto aman, auto ASN Bapak Ibu ya, bagi guru yang lolos passing grade. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ilustrasinya di sekolah A ya, di sekolah A. Berdasarkan pemetaan kebutuhan dari Kemdikbudristek, bahwasanya di sekolah A itu masih membutuhkan 2 guru ASN. Nah, sedangkan di sekolah A itu baru 2 guru ASN-nya. Sedangkan hanya 1 guru yang lolos passing grade. Sehingga menurut pemetaan dari Kemendikbud, di sekolah A itu masih membutuhkan 2 guru ASN. Berarti secara otomatis guru yang lolos passing grade itu sudah pasti mengunci 1 formasi Bapak Ibu ya, karena jumlah formasi jauh lebih besar daripada jumlah guru induk yang lolos PG. Ini sudah sama dengan yang ini. Berarti itu auto ASN Bapak Ibu ya. 2 formasi baru 1 guru induk yang lolos PG. Berarti kelebihan formasi Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi guru yang ada di sini itu sudah dipastikan lolos menjadi ASN, auto ASN. Sekali lagi, auto ASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Beda halnya dengan kasus di sekolah B. Berdasarkan pemetaan Kemendikbudristek, anggaplah di sekolah B itu ada 2 guru ASN-nya, sudah ASN. Kemudian hanya 1 formasi, hanya 1 kuota kebutuhan berdasarkan pemetaan Kemendikbud, hanya 1 formasi yang ada dibutuhkan di sekolah B. Sedangkan guru PG-nya, guru yang lolos passing grade dan termasuk prioritas 1 itu ada 2 Bapak Ibu ya, 1 THK 2, 1 guru honorer negeri. Jadi karena pelamar induk lebih besar, lebih banyak daripada jumlah kuota kebutuhan, maka terpaksa di sini harus di-ranking berdasarkan nilai dan berdasarkan kategori dulu. Jadi yang lolos di sini adalah guru THK 2 karena dia menjadi urutan prioritas pertama
di antara kategori prioritas pertama lainnya, menempati formasi di sekolah B. Karena kebutuhannya cuma satu, guru passing grade-nya 2 Bapak Ibu ya. Nah, kemana ini yang satu? Satu guru induk itu database-nya ini akan dimasukkan dulu ke cloud ya, akan dimasukkan dulu ke cloud atau database sementara atau keranjang. Nanti akan dicarikan sekolah yang masih sangat kekurangan guru. Saya ulangi, sekolah yang masih sangat kekurangan guru. Seperti itu ya. Nah, seperti ini tampilan tabelnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, seperti ini. Nah, ini yang dijelaskan kemarin ya di raker kemarin. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi guru passing grade yang tidak kebagian kuota kebutuhan di sekolah induknya masing-masing nantinya akan disimpan di cloud, akan disimpan di database sementara, kemudian nanti dicarikan by system oleh Kemdikbudristek formasi yang cocok dengan linearitas ijazah dan sertifikat pendidiknya, atau dicarikan sekolah yang masih sangat kekurangan guru. Artinya tidak ada guru induk di situ, tidak boleh menggeser guru induk, yang jelasnya kekurangan guru Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, jadi logikanya seperti itu ya, disimpan dulu di database. Di sini sudah terjawab Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini kategori kedua yang pasti menjadi ASN P3K dan mengunci formasi adalah guru yang sudah lolos passing grade ya, dan di sekolah induknya masih tersedia sisa formasi 2021. Misalkan begini, ada guru induk ya, waktu seleksi P3K 2021, guru induk ini melamar ke sekolah lain dan tidak jadi melamar di sekolah induknya dengan alasan mungkin menghindari guru yang berstatus sertifikat pendidik. Jadi terpaksa melamar ke sekolah lain. Ketika melamar di sekolah lain ternyata tidak lulus Bapak Ibu ya, tidak lulus. Di saat yang bersamaan ternyata sekolah induknya yang ditinggalkan itu ternyata juga tidak ada yang lolos di sana. Nah, jadi secara otomatis guru induk ini bisa kembali ke sekolah induknya dan mengunci formasi Bapak Ibu ya, sepanjang itu tadi sama dengan atau lebih besar jumlah formasi daripada guru induknya. Nah, di sini kita berdasarkan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Nah, di sini katakan dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan itu mengikuti ketentuan sebagai berikut Bapak Ibu ya. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Nah, jadi apabila memilih jabatan yang sama Bapak Ibu ya, kalau memilih jabatan yang berbeda nanti yang dilihat adalah nilai kompetensi tahap kedua. Ini diutarakan di poin B. Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian inilah dua kategori yang dipastikan mengunci formasi dan auto ASN. Nah, di sini Bapak Ibu perlu memahami ya terkait mekanisme baru untuk rekrutmen P3K guru 2022. Di sini banyak sekali perbedaan dengan tahun 2021 Bapak Ibu ya. Ini ada 6. Yang pertama itu Bapak Ibu ya, Pemda membuka formasi itu berdasarkan kompetensi baik passing grade maupun observasi. Kemudian formasi melekat pada guru di sekolahnya Bapak Ibu ya. Jadi formasi itu melekat pada guru di sekolahnya, diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Dapodik. Tidak terjadi mutasi, rotasi, dan pergeseran. Jadi itu yang kami katakan tadi, tidak ada geser-menggeser Bapak Ibu ya. Bahkan guru induk yang tidak lolos PG di sekolahnya itu tidak bisa digeser. Ya, berikutnya adalah kompetensi mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Kemudian berikutnya menggunakan mekanisme penempatan dan tentunya uji kesesuaian observasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang Bapak Ibu harus pahami. Jadi intinya seperti itulah guru induk Bapak Ibu ya. Guru induk yang dipastikan dua kategori guru honorer yang dipastikan lolos menjadi ASN P3K. Yang pertama itu adalah guru yang lolos passing grade di sekolahnya dan tersedia jumlah kebutuhan guru sama dengan atau lebih dari jumlah guru lolos PG. Seperti itu ya. Itu yang pertama lolos. Kemudian ini tabelnya yang disimpan di cloud apabila
kehabisan formasi di sekolah induk. Kemudian kategori yang kedua adalah guru yang sudah lolos PG dan di sekolah induknya dan masih tersedia sisa formasi 2021. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada tambahan informasi juga Bapak Ibu ya, terkait perubahan mekanisme seleksi P3K Guru ASN. Di sini ada 6 Bapak Ibu ya. Silakan dibaca sendiri ya. Ini kami sudah bacakan tadi. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.